Ada kalanya hidup seperti sedang menguji ketahanan hatimu. Kamu sudah mencoba menjadi baik, tulus, dan setia. Namun balasan yang datang justru pengkhianatan, kekecewaan, dan luka yang tak terduga. Lalu kamu bertanya pada langit, "Tuhan, mengapa aku harus merasakan semua ini? Apa salahku hingga aku harus disakiti oleh orang yang kupercaya?" Tapi tahukah kamu, luka yang kamu alami bukan karena Tuhan membencimu, melainkan karena Tuhan sedang menguatkanmu. Tuhan tahu kamu perlu disakiti, bukan untuk dihancurkan, tetapi agar kamu bisa membedakan mana yang hanya memakai topeng, dan mana yang benar-benar tulus. Rasa sakitmu bukan bentuk hukuman, tapi bentuk pencerahan. Ia datang sebagai pelita, agar kamu bisa melihat dengan lebih jernih siapa yang benar-benar pantas tinggal dalam hidupmu, dan siapa yang hanya menjadi kabut sementara. Terkadang, hanya melalui pengkhianatan kita bisa melihat siapa teman dan siapa lawan. Terkadang, hanya melalui kehilangan kita tahu mana yang sejati dan mana yang semu. Dan terkadang, hanya melalui air mata kita belajar membaca hati orang lain, bukan dari kata-katanya, tetapi dari tindakannya. Tuhan tidak sedang membiarkanmu menderita. Ia sedang membimbingmu untuk naik kelas, menuju kehidupan yang lebih tinggi. Kehidupan yang dipenuhi dengan keaslian, kejujuran, dan cinta yang murni. Karena tidak semua orang yang datang dengan senyum membawa kebaikan. Dan tidak semua pelukan adalah tempat pulang. Maka, jika saat ini kamu sedang terluka, tenanglah. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang dibentuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kamu adalah jiwa yang terpilih. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke materi yang akan menyadarkan dan menguatkanmu, izinkan aku mengajakmu untuk berhenti sejenak dan mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka jika hatimu merasa terhubung. Berlanggananlah ke saluran ini sebagai bentuk dukungan untuk perjalanan batin kita bersama. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan yang akan menyentuh jiwamu di kemudian hari. Dan tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap membuka hati dan menerima cahaya yang akan hadir dalam hidupmu mulai hari ini. Karena ingat, Tuhan tahu siapa yang layak untuk dibukakan tirai kebenaran. Dan jika kamu sampai di sini, itu berarti kamu adalah salah satu jiwa terpilih yang siap menyadari makna di balik setiap luka. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Bagian 1. Luka adalah panggilan untuk melihat lebih dalam. Setiap luka yang kamu rasakan bukanlah kebetulan. Setiap air mata yang jatuh di malam sunyi, setiap dada yang sesak menahan kecewa, setiap pertanyaan yang menggantung di langit seperti, "Mengapa harus aku?" Semua itu bukan tanpa maksud. Itu adalah panggilan. Sebuah undangan lembut dari semesta agar kamu mulai melihat, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan jiwa. Tuhan tahu bahwa dunia ini seringkali dipenuhi wajah-wajah yang tidak selalu mencerminkan hati. Di balik senyum, bisa tersembunyi niat yang gelap. Di balik pelukan, bisa bersembunyi pisau yang tajam. Maka terkadang, satu-satunya cara untuk membuatmu sadar bukanlah dengan membisikkan kata-kata lembut, melainkan dengan menciptakan getaran rasa sakit yang mengguncangmu dari dalam. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Kita manusia seringkali terlalu percaya pada apa yang terlihat di permukaan. Kita percaya pada kata manis, pada perhatian yang hangat, pada janji yang terdengar indah. Tapi tidak semua kata manis berasal dari ketulusan. Tidak semua perhatian lahir dari cinta. Ada yang hanya ingin mengambil manfaat, ada yang hanya ingin bersamamu ketika kamu bahagia, lalu pergi diam-diam ketika kamu jatuh. Dan disitulah luka mengambil perannya. Ia datang sebagai guru yang keras, namun jujur. Ia menunjukkan dengan jelas siapa yang sesungguhnya berada di sisimu karena cinta. Dan siapa yang hanya bersamamu karena nyaman. Ia memperlihatkan siapa yang mengangkatmu saat kamu terjatuh, dan siapa yang diam-diam senang melihatmu terluka. Luka itu membuatmu belajar bahwa tidak semua yang datang harus dibiarkan tinggal. Bahwa ada kalanya menjaga jarak
adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap diri sendiri. Bahwa tidak apa-apa kehilangan orang yang ternyata hanya memakai topeng, daripada terus menyimpan racun dalam hati hanya demi mempertahankan hubungan yang palsu. Saat kamu terluka, kamu diberi kesempatan untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kamu terlalu sering memaksa diri untuk menjadi kuat demi orang lain, tapi lupa menjaga hatimu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa kamu layak untuk dicintai dengan tulus, bukan hanya dijadikan pilihan sementara oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai. Jangan sesali rasa sakit yang datang. Jangan kutuki hati yang pernah hancur, karena dari sanalah kekuatanmu lahir. Dari luka itulah kamu mengenal siapa yang benar-benar peduli. Dari kehancuran itulah kamu membangun ulang dirimu dengan fondasi yang lebih kokoh, lebih sadar, dan lebih bijak. Ingatlah, bunga tidak tumbuh di tanah yang keras dan kering. Ia butuh retakan, ruang untuk berakar, tempat untuk menyerap air. Sama seperti jiwamu. Luka membuka celah agar kebijaksanaan bisa masuk, agar ketulusan bisa bertumbuh, agar cinta sejati bisa berakar dalam dirimu, bukan dari orang lain, tapi dari kesadaran bahwa kamu layak menerima yang terbaik. Tuhan tahu kamu perlu disakiti. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dipersiapkan. Kamu tidak dibiarkan jatuh agar hancur, melainkan agar kamu bisa melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang lebih dewasa, lebih terang, dan lebih penuh kasih. Kasih kepada dirimu sendiri. Dan kasih kepada kehidupan yang ternyata menyimpan makna jauh di balik setiap luka. Dan di titik itu, saat kamu mulai memahami arti setiap air mata, saat kamu tidak lagi menyalahkan rasa sakit, tetapi mengucap terima kasih, karena telah melihat kebenaran, disitulah kamu menemukan awal dari kedamaian yang sejati. Awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Awal dari perjalanan baru yang tidak lagi digerakkan oleh kepalsuan, tapi oleh cinta yang murni. Bagian 2. Ketika topeng mulai tercabut. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh kepura-puraan ini, tidak mudah membedakan mana senyum yang tulus dan mana yang hanya hiasan. Banyak orang bisa merangkai kata-kata seolah penuh cinta, tapi hatinya kosong dari kasih yang sejati. Banyak pula yang bisa hadir di hidupmu seperti malaikat, padahal diam-diam membawa niat yang menusuk. Dan ironisnya, semua itu tidak selalu terlihat. Sampai kamu terluka. Tuhan tahu, ada hal-hal yang tidak bisa kamu lihat saat keadaan sedang baik-baik saja. Saat semuanya berjalan lancar, ketika kamu berada di atas, ketika keberuntungan masih menyelimuti langkahmu, di saat itulah, semua orang ingin dekat. Tapi siapa yang tinggal ketika semua mulai runtuh? Siapa yang masih memelukmu saat dunia menjauh? Terkadang, hanya melalui luka, topeng-topeng itu mulai tercabut satu persatu. Tidak dengan suara yang gaduh, tetapi perlahan-lahan, diam-diam, hingga kamu terkejut. Orang yang kamu kira saudara, ternyata hanya peran dalam skenario sementara. Seseorang yang kamu percaya dengan seluruh jiwamu, ternyata hanya mampir untuk kepentingannya sendiri. Di saat seperti itulah, kamu akan sadar bahwa tidak semua hubungan dibangun di atas cinta. Ada yang dibangun di atas kebutuhan, kepentingan, bahkan keinginan untuk memanfaatkan kelembutan hatimu. Dan rasa sakit yang kamu alami adalah caranya semesta menyingkap tirai-tirai palsu itu. Agar kamu tidak terus-menerus tertipu oleh tampilan luar, agar kamu tidak terus menyayangi orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar peduli. Apakah ini kejam? Tidak. Ini adalah kejujuran dalam bentuk yang paling murni. Ini adalah cara hidup memisahkan antara yang asli dan yang palsu. Karena kamu terlalu berharga untuk terus berada dalam lingkaran hubungan yang tidak jujur. Kamu terlalu istimewa untuk terus menghabiskan energi mencintai orang yang hanya mencintai kenyamanan yang kamu berikan, bukan dirimu yang sebenarnya. Maka ketika kamu melihat seseorang yang dulu begitu dekat kini menjauh setelah kamu terpuruk, jangan tangisi perginya. Mungkin itu adalah bentuk perlindungan dari semesta. Tuhan mengizinkan rasa sakitmu terjadi agar kamu tidak terus terjebak dalam hubungan yang semu. Dan di balik kepergian itu, ada ruang yang kini terbuka untuk diisi oleh mereka yang benar-benar tulus.
Ketika topeng-topeng mulai runtuh, kamu akan merasa hancur. Tapi percayalah, itu adalah awal dari kehidupan yang lebih jujur. Tidak lagi penuh basa-basi, tidak lagi dipenuhi janji-janji manis yang hanya tinggal kata. Tapi kehidupan yang dibangun dari hubungan yang jernih, dari kasih yang nyata, dari pertemanan yang tidak tergoyahkan oleh badai. Jangan sesali kekecewaan yang membuatmu sadar. Karena dari kesadaran itu, kamu mulai mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Kamu mulai memilih dengan hati yang lebih cermat. Kamu tidak lagi mudah luluh hanya karena perhatian sesaat. Kamu tidak lagi memberikan seluruh hatimu pada mereka yang belum terbukti layak. Tuhan tahu, kamu perlu menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang itu berubah agar kamu benar-benar percaya. Bukan karena kata orang, bukan karena nasihat dari luar, tetapi karena pengalamanmu sendiri. Dan pengalaman itu akan menguatkanmu lebih dari apapun. Kamu akan belajar untuk berdiri, tidak lagi karena ada yang menopang, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu, meski dunia bisa berpaling, tapi kamu tetap punya cahaya di dalam hatimu yang tidak akan pernah padam. Dan dari sanalah kebijaksanaan lahir. Dari sanalah cinta yang murni akan datang. Bukan lagi dari yang memakai topeng, tetapi dari mereka yang berani tampil apa adanya, dengan hati terbuka, dengan niat yang bersih. Ingatlah, tidak semua kehilangan adalah bencana. Beberapa adalah penyelamatan. Dan tidak semua rasa sakit adalah hukuman. Beberapa adalah bentuk belas kasih dari semesta, agar kamu tidak lagi berjalan bersama mereka yang tidak sejalan. Maka saat topeng mulai tercabut, dan kamu melihat wajah-wajah yang sesungguhnya, jangan takut. Karena itulah kebenaran. Dan hanya dengan kebenaran, kamu bisa benar-benar merdeka. Bagian 3. Rasa sakit membuatmu lebih bijak. Tak seorang pun ingin disakiti. Tak satu jiwa pun berharap dikhianati. Namun dunia ini tidak dibangun dari keinginan kita semata. Ia adalah ladang pelatihan jiwa. Tempat di mana hati diuji, kesabaran diasah, dan jiwa ditempa agar menjadi lebih tajam. Dan rasa sakit, rasa sakit yang kamu alami itu adalah alat Tuhan untuk mencetak kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli di buku manapun. Di tengah luka, kamu mungkin merasa kehilangan arah. Tapi sesungguhnya, kamu sedang diberi kompas baru. Kompas yang tidak lagi hanya membaca peta luar, tapi juga menunjukkan jalan ke dalam, ke ruang terdalam hatimu yang selama ini mungkin belum pernah kamu kunjungi. Dulu, kamu mungkin terlalu terbuka pada semua orang, memberikan kepercayaan seutuhnya tanpa syarat, menyambut siapa saja yang datang dengan senyum, tanpa pernah menaruh curiga. Karena kamu berpikir, semua orang sebaik hatimu. Tapi setelah dikhianati, kamu belajar bahwa tidak semua senyum itu hangat, tidak semua pelukan itu aman, dan tidak semua janji itu sungguh dimaksudkan untuk ditepati. Luka mengajarkanmu untuk tidak menilai seseorang hanya dari ucapannya, tapi dari bagaimana ia bertindak ketika kamu sedang terjatuh. Dari bagaimana ia memandangmu bukan hanya saat kamu bersinar, tapi juga saat kamu remuk dan rapuh. Rasa sakit itu membuatmu belajar tentang batas, bahwa mencintai tidak berarti mengorbankan harga diri, bahwa memberi tidak harus membuatmu kehilangan jati diri. Kamu mulai membangun pagar di sekeliling hatimu, bukan tembok yang menghalangi cinta masuk, tapi pagar yang menjaga agar cinta yang masuk adalah cinta yang pantas. Dan disitulah kebijaksanaan tumbuh perlahan, seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan, diam-diam namun menghidupkan. Kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Kamu tahu bagian mana yang butuh disembuhkan, dan bagian mana yang harus dilindungi. Kamu jadi lebih tenang, tidak mudah terbawa arus. Tidak semua ucapan harus kamu respon. Tidak semua undangan harus kamu datangi. Tidak semua luka harus kamu balas. Karena kamu tahu, kedamaian jauh lebih berharga daripada menang dalam perdebatan kosong. Kebijaksanaan tidak datang dari bacaan saja. Ia tumbuh dari pengalaman. Dan rasa sakit adalah halaman paling jujur dalam buku kehidupanmu. Dari sanalah kamu belajar memilih kata-kata yang lebih lembut, tindakan yang lebih penuh kesadaran, dan pilihan hidup yang lebih selaras dengan nilai-nilai hatimu. Rasa sakit yang dulu kamu benci, kini menjadi guru yang kamu hormati.
Bukan karena ia menyenangkan, tapi karena ia membawamu pada versi dirimu yang jauh lebih kuat. Kuat, lebih dewasa, dan lebih bijak. Kamu kini tidak lagi mudah jatuh hanya karena pujian. Tidak lagi mudah hancur karena kritik. Tidak lagi mudah menyerah karena ditinggalkan. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang datang dan siapa yang pergi, tapi oleh bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri dan bagaimana kamu berdiri setiap kali kamu terjatuh. Tuhan tahu kamu harus melewati rasa sakit ini, karena hanya dengan itulah kamu bisa tumbuh dari sekadar bertahan menjadi seseorang yang benar-benar mengerti arti hidup. Bukan lagi sekadar hidup untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menjadi terang bagi dirimu sendiri. Dan saat kamu sampai di titik itu, di mana kamu bisa memaafkan tanpa kehilangan harga diri, mencintai tanpa mengorbankan jiwa, dan tetap tenang meski badai datang. Saat itulah kamu tahu, rasa sakitmu tidak sia-sia. Ia adalah jalan panjang yang membawamu pulang, bukan ke tempat yang baru, tapi ke dirimu yang sejati. Rasa sakit memang tidak pernah terasa indah saat dijalani. Tapi percayalah, ketika kamu melihat ke belakang suatu hari nanti, kamu akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih Tuhan, karena dengan disakiti, aku akhirnya belajar, dan tidak ada kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada itu." Bagian 4. Penyaringan jiwa yang tak terlihat. Ada proses yang diam-diam berjalan di balik setiap luka, proses yang tidak terdengar oleh telinga dan tak terlihat oleh mata, namun bekerja dengan sangat halus di dalam batin. Proses itu bernama penyaringan. Bukan penyaringan air, bukan pula penyaringan informasi, tapi penyaringan jiwa. Tuhan sedang memisahkan apa yang tidak pantas untuk ikut dalam perjalananmu ke depan, dari apa yang benar-benar layak berjalan bersamamu sampai akhir. Ketika kamu disakiti, dikhianati, dilupakan, atau diabaikan, seringkali kamu merasa dirugikan. Seolah-olah kamu sedang kehilangan sesuatu yang penting. Tapi sebenarnya, kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang dibersihkan. Orang-orang yang pergi bukan sedang mengambil bagian dari dirimu. Mereka sedang menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari takdirmu yang sesungguhnya. Tuhan bekerja tidak selalu dengan cara yang kita pahami. Ia tahu, jika kamu terus dikelilingi oleh orang yang salah, maka kamu tidak akan pernah tumbuh menjadi jiwa yang merdeka. Maka terkadang, satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu adalah dengan membiarkan kamu merasakan sakit. Bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyaring siapa yang harus tinggal dan siapa yang hanya numpang singgah. Penyaringan ini memang tidak selalu indah. Rasanya bisa sangat perih. Kamu bisa menangis semalaman, mempertanyakan mengapa seseorang yang begitu kamu cintai justru menjadi sumber lukamu. Kamu bisa marah, kecewa, merasa tidak adil. Namun percayalah, semua itu bagian dari proses yang suci. Karena jiwa yang besar tidak dibentuk dalam kenyamanan, tetapi dalam kehilangan yang membuka mata. Setiap rasa sakit yang kamu alami adalah pisau tajam yang membelah hubungan-hubungan semu. Ia memisahkan mana yang mencintaimu karena siapa kamu, dan mana yang hanya memanfaatkan kehadiranmu. Mana yang datang dengan tulus, dan mana yang datang hanya saat mereka butuh. Ketika Tuhan menyaring hidupmu, Ia tidak hanya menghapus orang-orang yang tidak layak. Ia juga sedang memperkuat pondasimu. Ia sedang memperkuat batas-batasmu. Ia sedang menyiapkan ruang dalam hatimu untuk diisi oleh mereka yang benar-benar hadir dengan hati. Mereka yang datang bukan untuk mengambil, tapi untuk berjalan bersamamu dalam terang dan gelap. Dan ketika kamu telah melewati fase penyaringan ini, kamu akan melihat sesuatu yang sangat indah. Hidupmu jadi lebih tenang. Tidak lagi penuh dengan drama. Tidak lagi penuh dengan sandiwara. Kamu tidak lagi terjebak dalam permainan manipulasi. Kamu mulai menyadari bahwa lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada ramai dalam kepalsuan. Kamu mulai menghargai kebersamaan yang kecil tapi tulus. Satu pelukan yang benar-benar hangat jauh lebih berharga daripada 1000 kata yang kosong. Satu teman yang hadir dalam diam saat kamu sedih lebih bernilai daripada 100 yang tertawa hanya saat kamu bahagia. Inilah anugerah dari rasa sakit. Ia membuatmu selektif.
Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sadar hatimu terlalu berharga untuk dibagi dengan yang hanya datang sesaat. Kamu mulai memilih siapa yang pantas kamu izinkan masuk ke dalam ruang terdalam jiwamu. Tuhan tahu kamu tidak bisa memilah itu semua sendirian. Maka Ia kirimkan peristiwa. Ia kirimkan kejadian. Ia kirimkan luka. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyaring. Agar di akhir perjalanan, kamu tidak lagi membawa beban yang salah. Agar kamu bisa berjalan lebih ringan, lebih damai, dan lebih terarah menuju tujuan hidupmu yang sejati. Dan kelak, ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan berkata, "Syukur aku pernah kehilangan, syukur aku pernah disakiti, syukur aku pernah ditinggalkan." Karena lewat itulah, kamu bertemu dengan dirimu yang paling murni. Dirimu yang tidak lagi bergantung pada validasi siapapun, melainkan berdiri tegak dalam cinta yang tumbuh dari dalam. Penyaringan jiwa bukan akhir dari cerita. Ia adalah awal dari hidup yang lebih jujur, lebih damai, dan lebih bermakna. Jadi jika saat ini kamu merasa banyak yang menjauh, jangan takut. Mungkin itu bukan kehilangan. Mungkin itu adalah pemurnian. Pemurnian dari semesta, agar hanya yang sejati yang akan tinggal. Bagian 5. Terbukanya hati untuk yang tulus. Setelah badai berlalu, setelah air mata mengering, dan setelah luka perlahan mulai sembuh, kamu akan menyadari sesuatu yang tidak kamu lihat saat hatimu masih tertutup oleh rasa sakit. Ternyata dunia ini masih menyimpan banyak kebaikan. Masih ada orang-orang yang hatinya bersih, yang niatnya murni, yang cintanya hadir bukan karena pamrih, tapi karena jiwa mereka memang diciptakan untuk mencintai dengan tulus. Namun sebelum kamu mampu mengenali mereka, kamu harus melewati semua yang palsu terlebih dahulu. Kamu harus mampu melihat bayang-bayang, agar ketika cahaya datang, kamu bisa membedakannya dengan jelas. Itulah sebabnya Tuhan izinkan hatimu disakiti. Karena hanya hati yang pernah disayat yang akan lebih bijak dalam memilih siapa yang pantas untuk tinggal. Setelah luka mengajarimu banyak hal, kamu tidak akan lagi memberikan hatimu dengan gegabah. Kamu tidak lagi tertarik pada perhatian yang cepat, pada kata-kata manis yang menggiurkan, pada kedekatan yang datang tanpa kedalaman. Kamu akan mulai mencari sesuatu yang berbeda, kehadiran yang tenang, ketulusan yang konsisten, dan cinta yang tidak tergesa-gesa. Kamu akan mengenali bahwa cinta sejati tidak butuh banyak suara. Ia hadir dalam diam yang menenangkan, dalam tindakan kecil yang penuh makna, dalam kesetiaan yang tidak diumbar, tapi terasa hangat saat kamu sedang rapuh. Hati yang telah sembuh tahu bagaimana cara membedakan rasa nyaman yang diciptakan oleh manipulasi dengan rasa tenang yang tumbuh dari niat yang bersih. Dan pada akhirnya, kamu akan bersyukur. Bersyukur karena pernah disakiti. Karena dari situlah kamu belajar cara mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirimu hanya karena takut ditinggal. Kamu tidak lagi membuang-buang waktu untuk memperjuangkan orang yang bahkan tidak pernah berusaha memahami isi hatimu. Hati yang pernah hancur kini menjadi lebih kokoh. Ia tidak lagi mudah digoyahkan oleh pujian, tidak mudah terbuai oleh rayuan, dan tidak mudah terguncang oleh penolakan. Ia tahu, jika ada yang datang hanya untuk mengisi kekosongan sesaat, maka tidak perlu dipertahankan. Karena cinta sejati tidak diingem. Tidak datang karena kebutuhan, tetapi karena kerinduan jiwa yang saling mengenal dalam keheningan. Kamu akan mulai membuka hati, tapi bukan untuk siapapun yang datang. Hanya untuk mereka yang telah menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya. Mereka yang tidak hanya hadir saat kamu bahagia, tapi juga ketika kamu bersedih. Mereka yang tidak hanya melihat permukaan, tapi juga menghargai luka-luka yang pernah kamu sembunyikan. Dan yang paling indah dari semua ini adalah, kamu tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi dirimu. Kamu mencintai karena kamu sudah penuh. Kamu tidak lagi menunggu seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Dan karena itu, kamu akan memilih dengan lebih sadar. Bukan berdasarkan rasa takut ditinggal, tapi karena kamu tahu kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Tuhan tahu bahwa kamu perlu disakiti dulu, agar kamu bisa belajar menghargai ketulusan. Karena
Jika kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya dikhianati, kamu mungkin tidak akan tahu betapa berharganya orang yang mencintaimu tanpa syarat. Jika kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya diabaikan, kamu mungkin akan lalai menghargai mereka yang diam-diam selalu ada. Kini, hatimu terbuka bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Terbuka bukan karena kamu butuh dicintai, tapi karena kamu siap mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika seseorang yang tulus datang, kamu tidak lagi panik, tidak lagi terlalu berharap, tapi juga tidak menolak. Kamu menerimanya dengan tenang, dengan bijaksana, dan dengan penuh kesadaran bahwa cinta yang sejati bukan datang dengan gegap gempita, tapi dengan kehadiran yang konsisten dan menyejukkan. Maka biarkan hatimu terbuka. Biarkan ia mengenali siapa yang benar-benar datang dengan cinta yang murni. Karena setelah semua luka, setelah semua pelajaran, kamu kini punya mata yang bisa membedakan mana yang hanya bayangan dan mana yang benar-benar cahaya. Dan cahaya itu, yang tulus, yang hangat, yang tidak menuntut, akan datang ketika waktunya tiba. Saat kamu benar-benar siap, saat hatimu sudah selesai dengan kepalsuan, dan kamu akan tahu, kali ini bukan luka yang datang, tapi cinta yang sesungguhnya. Bagian 6. Tuhan tidak pernah salah mengatur cerita. Dalam sunyi malam, ketika semua orang telah terlelap dan hanya desah napasmu yang terdengar, pernahkah kamu bertanya pada langit, Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Pertanyaan itu begitu dalam, kadang tak terucap, hanya terasa. Ia menyelinap ke dalam hati yang lelah dan pikiran yang berkabut. Kamu merasa sendirian, kecewa, bahkan mungkin marah pada takdir. Tapi tahukah kamu, dalam setiap alur yang kamu anggap tak adil itu, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan tidak pernah salah dalam menulis cerita. Tidak ada satupun peristiwa dalam hidupmu yang terjadi tanpa sebab. Bahkan luka yang paling dalam, yang membuatmu hampir kehilangan harapan, pun punya peran dalam membentuk dirimu menjadi seperti sekarang. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh. Mungkin kamu pernah berada di titik di mana semua rasanya tidak masuk akal. Orang yang paling kamu percayai justru yang paling menyakitimu. Mereka yang kamu bantu justru berbalik menjauh saat kamu jatuh. Namun lihatlah lebih jauh, lebih dalam. Bukan hanya dengan mata kepala, tapi dengan mata hatimu. Bukankah setelah semua itu, kamu menjadi seseorang yang tidak lagi mudah dibohongi? Bukankah sekarang kamu bisa melihat kepalsuan dari balik senyum yang dulu membuatmu terlena? Tuhan tahu waktunya. Ia tahu kapan harus memisahkanmu dari orang-orang yang hanya akan menghambat pertumbuhanmu. Ia tahu kapan harus membiarkan hatimu remuk, agar kamu tidak terus-menerus bergantung pada orang yang salah. Dan meski prosesnya menyakitkan, itu adalah bentuk kasih-Nya. Kasih yang tidak memanjakan, tapi membebaskan. Karena cinta sejati dari semesta bukanlah yang selalu menyenangkan, tapi yang selalu menyelamatkan. Kadang kamu mengira kebahagiaanmu direnggut saat kehilangan seseorang. Tapi kelak, kamu akan sadar bahwa yang sebenarnya diambil dari hidupmu bukanlah kebahagiaan, melainkan beban. Bukan cinta, tapi ketergantungan. Dan bukan kedamaian, tapi kepalsuan yang selama ini hanya kamu anggap kenyamanan. Tuhan mengatur segalanya dengan sangat rapi. Bahkan detik-detik yang paling kamu tangisi pun punya makna yang dalam. Mungkin kamu tidak mengerti sekarang. Mungkin kamu masih dalam proses menyusun puing-puing. Tapi suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan mengerti bahwa semua yang hancur dulu ternyata perlu hancur. Bahwa semua yang pergi memang harus pergi. Dan bahwa semua yang kamu anggap akhir ternyata adalah awal yang baru. Tuhan melihat keseluruhan cerita, sementara kita hanya melihat satu halaman. Maka jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu buruk, hanya karena satu bagian dari ceritanya membuatmu menangis. Jangan menuduh Tuhan tidak adil, hanya karena kamu belum sampai di babak pembalasan yang manis. Percayalah, setiap tokoh dalam hidupmu, yang datang, yang tinggal, yang pergi, punya peran masing-masing dalam pertumbuhan jiwamu. Kamu tidak sedang disia-siakan oleh semesta. Kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang dibuang. Kamu sedang dibentuk. Dibentuk dengan cara yang mungkin tidak kamu pahami sekarang, tapi suatu hari nanti akan kamu syukuri sepenuh hati.
Dan di saat kamu benar-benar memahami ini semua, kamu tidak akan lagi menyimpan dendam pada mereka yang menyakitimu. Kamu tidak akan lagi berharap semua bisa diulang, karena kamu tahu semuanya terjadi sebagaimana mestinya. Bahkan rasa sakitmu pun adalah bagian dari takdir yang indah. Tuhan tidak pernah salah mengatur cerita. Ia hanya sedang menyusun lembar-lembar kehidupanmu, agar ketika kamu sampai di halaman terakhir, kamu bisa membaca seluruh kisah itu sambil tersenyum dan berkata, "Ternyata, semua ini memang harus terjadi, agar aku tahu siapa aku yang sesungguhnya." Dan saat itulah, kamu tidak lagi hidup dalam penyesalan, tapi dalam penerimaan. Tidak lagi terjebak dalam masa lalu, tapi menatap masa depan dengan keyakinan yang baru. Kamu akan berjalan bukan dengan rasa takut, tapi dengan ketenangan. Karena kamu tahu, Tuhan tidak pernah salah memilih jalan, keinginan, dan kamu tidak pernah salah menjadi dirimu. Bagian 7. Kamu kini siap menjadi versi terbaikmu. Setelah semua luka yang kamu lewati, setelah air mata yang jatuh tanpa suara, setelah malam-malam panjang yang kamu hadapi dengan dada sesak dan hati retak, kamu sampai di sini, di satu titik yang tidak semua orang bisa capai. Titik di mana kamu tidak lagi berharap semua kembali seperti dulu, melainkan menerima apa adanya. Titik di mana kamu tidak lagi menggenggam orang-orang yang ingin pergi, melainkan merelakan mereka dengan damai. Titik di mana kamu tidak lagi menjadi bayangan dari dirimu sendiri, melainkan menjadi versi terbaik dari jiwamu yang sejati. Kamu kini berdiri tegak, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu tahu bagaimana rasanya jatuh dan memilih untuk bangkit. Kamu tidak lagi memaksa dunia untuk mengerti perasaanmu, karena kamu sudah lebih dulu memeluk hatimu sendiri. Kamu telah menjadi sahabat terbaik bagi jiwamu yang pernah kesepian. Kamu bukan lagi jiwa yang rapuh, yang menunggu diselamatkan. Kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Luka tidak lagi kamu anggap sebagai musuh, tapi sebagai guru. Kehilangan tidak lagi kamu pandang sebagai kutukan, tapi sebagai pembersihan. Dan kesendirian tidak lagi kamu anggap sebagai kutuk, tapi ruang untuk menyapa kedalamanmu. Semua itu bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah segalanya bermula. Kini kamu berjalan dengan langkah yang lebih tenang. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Kamu tidak lagi mudah panik saat badai datang, karena kamu tahu, kamu pernah melewati yang lebih berat, dan kamu tetap berdiri sampai hari ini. Kamu tidak lagi silau pada gemerlap pujian atau terguncang oleh caci maki, karena kamu tahu siapa dirimu, dan nilai dirimu tidak ditentukan oleh suara di luar sana. Dan dari ketenangan itulah lahir kepercayaan diri yang sejati. Bukan karena kamu merasa lebih dari yang lain, tapi karena kamu tahu perjuangan seperti apa yang telah kamu lalui. Kamu tahu betapa panjangnya malam-malam yang kamu hadapi sendirian. Kamu tahu betapa pedihnya ditinggalkan tanpa alasan. Kamu tahu betapa sakitnya ditusuk oleh orang yang kamu jaga sepenuh hati. Dan kamu melewati semua itu, bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Kini kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu hidup untuk menjadi dirimu sendiri. Untuk mencintai tanpa takut dikhianati. Untuk memberi tanpa merasa kehilangan, untuk berdiri sendiri, tapi tidak kesepian. Karena kamu telah menemukan kedamaian dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, selain oleh pengalaman hidupmu sendiri. Kamu mulai menarik orang-orang yang lebih sejati, mereka yang tidak datang dengan topeng, tapi dengan ketulusan. Mereka yang tidak menuntut, tapi menerima. Mereka yang tidak memanfaatkan, tapi memberi ruang. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu sudah selesai dengan mereka yang hanya datang untuk menguji. Semesta kini mempertemukanmu dengan mereka yang sejalan, karena kamu sudah tidak lagi bergantung pada yang bertentangan. Tuhan tahu kamu telah melalui fase terberatmu. Maka kini, terbukalah pintu untuk sesuatu yang lebih murni. Pintu untuk pertumbuhan yang indah. Pintu untuk cinta yang tidak menyakitkan. Pintu untuk pertemanan yang menyembuhkan. Pintu untuk hidup yang jujur dan penuh makna. Dan kamu tahu apa yang lebih indah dari semua itu?
Kamu tidak terburu-buru meraihnya. Kamu tidak gelisah lagi. Karena kamu percaya, semua akan datang pada waktu yang tepat dengan cara yang paling tenang. Karena kamu kini telah menjadi jiwa yang tidak lagi dikuasai oleh luka, tapi dipandu oleh kesadaran. Jiwa yang telah dilebur oleh ujian, namun ditempa menjadi emas yang paling murni. Jiwa yang tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tapi menyebarkan cinta dari kelimpahan yang ada di dalamnya. Jiwa yang memilih keheningan daripada kebisingan yang tidak bermakna. Jiwa yang mampu melihat ke dalam dan berkata, "Aku cukup." Dan ketika kamu bisa berkata, "Aku cukup," saat itulah kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan sempurna, tapi utuh. Dan dari keutuhan itulah kamu akan menjalani hidupmu dengan damai, dengan sadar, dan dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Kini kamu tidak perlu lagi bersembunyi. Tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Kamu sudah benar-benar kuat. Kuat karena telah menerima dirimu, menerima takdirmu, dan menerima bahwa setiap luka yang dulu kamu benci, ternyata adalah berkah yang menyamar. Sebuah proses penyucian dari semesta, agar kamu bisa hidup sebagai dirimu yang paling jujur, dirimu yang paling damai, dirimu yang paling bebas. Kini, setelah 7 lapis kesadaran ini terungkap, izinkan aku menggenggam hatimu sejenak, dan membisikkan sesuatu yang mungkin sudah lama ingin kamu dengar. Kamu tidak pernah sendiri. Semua luka yang kamu alami, semua pengkhianatan yang kamu tangisi, semua kepergian yang membuatmu kehilangan arah, tidak satu pun darinya sia-sia. Semuanya adalah bagian dari rencana agung yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata, tapi hanya bisa dipahami lewat perjalanan jiwa. Tuhan tahu, jika kamu tidak disakiti, kamu tidak akan belajar membedakan mana yang hanya sekadar datang untuk berteduh sementara, dan mana yang sungguh datang untuk tinggal dan menjadi pelita. Tuhan tahu, jika kamu tidak dilukai, kamu mungkin akan tetap hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan, terus mencintai mereka yang hanya memakai topeng, dan lupa mencintai dirimu sendiri. Luka-luka itu memang menyakitkan, tapi darinya lah kamu mengenal siapa sahabatmu yang sejati. Darinya lah kamu belajar membangun pagar yang sehat di sekitar hatimu. Darinya lah kamu menemukan bahwa kamu punya kekuatan untuk bangkit, meski berkali-kali dijatuhkan. Dan pada akhirnya, darinya lah kamu bisa melihat siapa kamu yang sesungguhnya. Hari ini, kamu telah menjadi lebih dari sekadar penyintas. Kamu telah menjadi cahaya, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi dunia. Cahaya yang dulu padam karena dikhianati, kini menyala lebih terang karena kamu tahu. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu bisa kembali ke dirimu sendiri. Kepada pusat yang tenang, kepada cinta yang tidak bergantung, kepada Tuhan yang tidak pernah salah menulis kisah. Jadi berjalanlah, bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Bukan lagi dengan luka yang masih menganga, tapi dengan hati yang telah dijahit dengan benang kesadaran. Dan jika suatu hari nanti kamu kembali terluka, ingatlah, itu bukan akhir, tapi jembatan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih utuh. Karena jiwa yang telah melewati badai tak akan pernah sama lagi. Ia tidak hanya hidup, ia bercahaya. Dan kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa terpilih yang telah melewati luka dan menjadikannya cahaya.